Halo teman-teman semua, selamat datang di ibadah emosi pada hari ini. Senang sekali hari ini kita bisa beribadah secara online di tempat kita masing-masing saat ini. Saat ini saya mengajak teman-teman semua kita boleh sama-sama menyiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap kasih setia Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh berkenan atas setiap puji-pujian kami mau menyembah Engkau melalui hati kami, pikiran kami, suara kami. Kiranya Tuhan yang boleh disenangkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari teman-teman, saya mengundang kita boleh bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman kita sebagai orang percaya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman, kita mau sama-sama menyembah Dia. Kita percaya bahwa tiada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena Roh Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil
Teman-teman, apapun keadaan teman-teman saat ini, kita tetap percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara, kita bersyukur siang hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah, menyembah, memuji Tuhan. Saatnya kita bersama-sama mendengarkan, belajar firman Tuhan. Kita memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami boleh bersama-sama datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menikmati saat ini Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan, kami orang-orang yang sangat lemah, tanpa pengertian di luar Tuhan. Kami memohon Tuhan supaya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Ya Allah Roh Kudus, urapi kami Tuhan, yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Kami semua sama-sama butuh kasih karunia Tuhan untuk bisa mengerti firman Tuhan dan mengerjakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mau mengajak kita bersama-sama membuka Kitab Daniel, pasal yang pertama.
Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, nanti kita lanjut ayat 17 hingga ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, Daniel pasal yang pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celak, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kastim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar, Hanania dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Bagian selanjutnya ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Nah, saudara, kita sedang menikmati tayangan Olimpiade sampai tanggal 8 Agustus mendatang. Kita bersyukur kita beroleh kesempatan itu ya. Saya sendiri menikmati hampir setiap waktu saya punya, saya ikut nonton. Apalagi kalau giliran tim Indonesia angkat besi, sudah mempersembahkan perunggu, 3 perunggu kalau nggak salah, 3 medali, 1 perak dan 2 perunggu. Lalu kemudian bulu tangkis sudah pasti akan dapat 1 perak. Kita berdoa mudah-mudahan dapat emas. Nah, saudara, ada kisah menarik tentang nonton ketika para atlet bulu tangkis Indonesia itu berjuang gitu ya. Saya ingat sekali waktu saya masih SD, saya nonton dengan paman saya. Nah, saudara, yang tidak biasa ketika kami sedang menonton, sebagai orang Indonesia, orang yang lahir di Indonesia, saya mendukung para atlet bulu tangkis Indonesia tentunya. Tapi tidak begitu dengan paman saya. Saya ingat tiap kali Indonesia kehilangan poin berhadapan dengan pasangan dari China, om saya langsung menyoraki, bersemangat membela atlet dari China. Saya sontak melihat dia dan bingung kenapa begitu. Bukankah kita harusnya menyoraki dan membela atlet bulu tangkis Indonesia? Saudara, om saya setelah kami sempat berbincang-bincang, dia bilang, udahlah orang Indonesia, kita kan dari China, katanya dia bilang begitu.
Saudara, saya tetap dalam hati, walaupun di luar saya menghormati dia dan saya mengiyakan, tapi dalam hati saya tidak bisa bohong. Enggak dong, kita kan orang Indonesia, kita tinggal di Indonesia, kita lahir di Indonesia. Nah, kalau sekarang saya bisa lebih bisa jauh lagi berpikir. Kita makan dari makanan yang dihasilkan tanah, bumi di Indonesia. Kita minum air dari kita lahir sampai kita sebesar sekarang. Kita minum air Indonesia. Kita bekerja dapat uang. Kalau bukan difasilitasi oleh negara, bangunan, tempat kerja, komoditas, apapun jasa, kita ada di Indonesia. Saya sekarang bisa berpikir seperti itu. Tapi, saudara, ketika kemudian kemarin nonton Olimpiade ya, The Minions kalah, kemudian The Daddies ganda putra kalah juga. Kecewa pasti ada kecewa. Saudara, kita baru ngomongin soal bulu tangkis nih. Selalu Indonesia sekarang kalau kita perhatikan kalah, kebanyakan kalah dari China. Dan kalau kita mau jujur juga ya, sekarang ini Jepang sudah mengejar kita. Tunggal putranya sempat jadi nomor 1 di dunia. Ganda putrinya juga ganda putri yang sangat kuat, lebih kuat. Lalu tunggal putrinya juga lebih kuat dari Indonesia. Saudara, Indonesia seakan-akan seperti berjalan di tempat, ditinggalkan oleh negara-negara lain. Ini kita baru ngomongin soal olahraga, bulu tangkis secara spesifik. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang lain? Saudara, kita juga harus jujur. Kalau perekonomian kita tertinggal, saya masih bisa ingat bagaimana waktu kecil itu, ya China apa sih dibanding Indonesia? Begitu Indonesia sudah lebih modern, lebih maju. Malaysia juga ketinggalan sama kita. Tapi sekarang mereka lebih maju dari kita. Pendidikan, sama aja. Sekarang China menjadi salah satu pusat pendidikan di dunia. Kita ketinggalan jauh. Saudara, banyak hal yang bisa membuat kita kecewa sebagai orang Indonesia, bukan? Apalagi di tengah-tengah pandemi, saya nggak tahu pergumulan saudara apakah ada yang kena PHK. Lalu dengan kebijakan PPKM ini kita juga mengalami penurunan gaji. Lalu mau pindah cari kerja di tengah situasi seperti ini juga tidak mudah. Dan banyak orang yang berguguran. Baik itu pasien, baik itu tenaga kesehatan, seakan-akan kita bertanya, apakah pemerintah kita sanggup mengatasi masalah ini? Kita menjadi kecewa. Kalau sudah begitu mungkin ada di antara kita yang kemudian berpikir, kayaknya negara lain lebih hebat, lebih mampu menanggulangi masalah pandemi ini. Apakah tidak lebih baik kalau kita mencari peruntungan di negara yang lebih menjanjikan? Saudara, mungkin kita perlu memikirkan pertanyaan yang pernah ditanyakan Ayub kepada istrinya ketika dia kecewa terhadap kondisi Ayub. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara, kita pada umumnya manusia cenderung maunya yang baik-baik saja, yang enak-enak saja, yang lancar, yang gampang. Tetapi ketika segala sesuatu atau banyak hal tidak sesuai dengan harapan kita, dalam hal ini mungkin Indonesia yang sudah mengecewakan saya, padahal sekali lagi dari kecil sampai hari ini kita sudah menikmati segala kekayaan yang disediakan oleh bumi Indonesia. Apakah kemudian saya akan cari ke tempat lain? Atau bagaimana? Saudara, mari kita perhatikan bagaimana Daniel bereaksi. Saudara, kalau kita baca ayat 1, ayat 2 menyediakan konteks di mana Daniel hidup waktu itu. Saudara, kita baca sekali lagi ya. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Ayat 2, frase 2 kata awal itu sangat penting. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Saudara, bangsa Israel, bangsa Yehuda kalah oleh raja asing, Nebukadnezar. Kita dengan mudah melihat bahwa sudahlah, bangsa Yehuda itu sudah tidak ada harapan. Kalah, tidak sanggup melawan Nebukadnezar, raja yang besar itu. Tapi saudara, dengan jelas Alkitab mencatat di ayat 2 itu,
Tuhan menyerahkan Yoyakim. Bukan Nebukadnezar yang menang perang, tapi atas kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang menyerahkan. Saudara, ketika segala hal mengecewakan, bayangin ya perasaan Daniel waktu itu ketika melihat fakta bahwa negaranya sudah dikalahkan. Apa yang dia pikirkan? Mungkinkah kecewa seperti kita? Wajar sekali. Tetapi mari kita punya pemikiran teologis yang gak usah jauh-jauh di sana. Tapi kita lihat di sini, Tuhan menyerahkan Yoyakim. Bukan karena hebatnya Nebukadnezar, memang dia lebih hebat. Tapi kalau Tuhan berulang kali di dalam Raja-Raja, Samuel, Tawarik, kalau bukan karena Tuhan yang izinkan itu terjadi, atau kalau bukan Tuhan ingin menghukum bangsa Yehuda atau bangsa Israel, maka Tuhan bisa tetap mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan suatu bangsa. Saudara, ada yang salah dengan teologi kita ketika kita terlalu menyempitkan kondisi dari kacamata dunia secara horizontal. Si ini lebih kuat, si itu lebih hebat, si ini lebih cerdas. Tapi lupa bahwa Tuhan yang karuniakan itu semua. Dan kalau Tuhan mau pakai itu untuk membuat kita lebih rendah hati, untuk membuat kita sadar kondisi diri kita, jangan lupa, bukan semena-mena Tuhan menyerahkan Yoyakim, bangsa dari raja dari umat pilihannya. Tapi karena kebebalan mereka yang Tuhan sudah berulang kali tegur, tapi mereka terus memberontak melawan Tuhan, maka sekarang adalah konsekuensinya. Tuhan yang menyerahkan. Saudara, kita harus punya pikiran yang cukup teologis untuk melihat bahwa ini bukan hanya ada di tataran dunia yang fenomena yang kelihatan, tetapi ada Tuhan di atas sana yang memerintah. Saudara, menarik ya. Kata Tuhan menyerahkan sebenarnya bisa diparalelkan kalau saudara teliti baca di ayat yang ke-9. Maka Allah mengaruniakan, tadi ayat 2, Tuhan menyerahkan. Di sini dikatakan Allah mengaruniakan. Lalu kemudian hanya di dalam pasal 1, 3 kali diperlihatkan kedaulatan Allah. Ayat yang ke-17 yang tadi kita baca. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan. Bukan sekedar Daniel itu cerdas, bukan. Tetapi Allah memberikan. Bukan sekedar si Daniel berani untuk bernegosiasi, aku tidak mau menajiskan diri. Tetapi Allah yang mengaruniakan kepada pegawai istana itu untuk senang terhadap Daniel. Sudah kita perhatikan kedaulatan Allah. Dan kalau teman-teman baca dari pasal 1 sampai pasal 6 kitab Daniel, berulang kali Tuhan merendahkan Nebukadnezar. Tuhan memulihkan kesadaran Nebukadnezar. Tuhan memelihara Daniel di gua singa. Peristiwa-peristiwa yang adikodrati, supernatural. Tuhan memerintah. Tuhan berdaulat. Bahkan di kondisi yang kita anggap tidak baik, tidak aman, tidak enak. Saudara, jangan lupa. Indonesia ada seperti hari ini. Sudah kita tahu, korupsi di mana-mana. Bahkan ada menteri sosial yang harusnya itu untuk paket bantuan buat orang-orang yang terkena dampak akibat COVID. Bisa-bisanya, tega-teganya dia korupsi. Itu cuma satu contoh. Banyak contoh lain. Sudah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, termasuk pandemi hari ini, semuanya tetap di dalam pemerintahan Allah yang berkuasa, yang berdaulat. Jangan pernah lupakan hal itu. Saudara, kita juga tahu sejarah bangsa Israel. Ketika Tuhan mengizinkan terjadi, bangsa Israel kalah. Ini yang pertama kali, peristiwa kedua, peristiwa ketiga, akhirnya dibuang. Saudara, ketika dibuang itu 70 tahun, bukan Tuhan kejam. Karena kita tahu selanjutnya mereka kembali berbalik kepada Tuhan. Makanya lahir ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang sangat menjaga hukum Taurat. Tujuan awalnya adalah baik supaya mereka berbalik kepada Tuhan, bukan menyembah berhala. Dan kita sangat tahu orang Yahudi itu sangat kuat religiusitasnya. Ada rencana baik Tuhan. Walaupun kemudian kita tahu mereka menyalahgunakannya lagi. Tetapi ada rencana baik Tuhan. Saya percaya Roma 8:28 selalu berlaku di setiap zaman, di setiap tempat. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia.
segala sesuatu. Bahkan kalau kita tidak bisa melihat ujungnya nanti apa, saya tetap percaya Tuhan kita baik. Saudara, pemikiran teologi seperti ini membuat kita bisa menerima segala hal yang sedang terjadi, bukan sekedar dari kacamata manusia, lalu kemudian kita kecewa, marah, sedih, putus asa. Saudara, Daniel dicatat dengan jelas Allah berdaulat. Lalu yang kedua, saudara, ketika kondisinya tidak seideal yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mari kita belajar dari Daniel. Saudara, Daniel lahir sebagai orang Yahudi, dia tidak bisa memilih. Sebagaimana kita lahir sebagai orang Indonesia di negara yang mungkin saat ini kita berkata negara yang buruk, negara yang parah, payah, kita tidak bisa memilih. Tetapi ada pilihan-pilihan yang kita bisa buat, bahkan lebih sering masih kita bisa pilih sendiri, tentukan sendiri. Daripada kita merasa, udah nasib gua. Lalu kemudian kita mengambil jalan pintas. Entah itu pindah ke luar negeri, entah itu ya merendahkan negara sendiri lah. Bersikap eskapis. Tidak demikian dengan Daniel. Saudara, kalau kita baca, dia tanda kutip ya, mungkin terpaksa karena menjadi tawanan dan kemudian terpilih. Nah, kita mungkin juga berpikir begini, bersyukur banget ya kalau jadi Daniel ya. Kepilih sebagai orang-orang elit yang kemudian menikmati makanan raja sendiri, minuman raja sendiri. Wow, sangat nikmat. Dan mudah bagi Daniel kemudian kalau dengan segala privilege itu mengikuti aturan mainnya orang Babel, bangsa Kasdim ini. Ya enaklah jadi dia. Saudara, kita bisa begitu loh. Kita sangat bisa akhirnya jatuh, ikut arus ke dalam dunia. Tetapi kita tidak membaca itu di dalam kitab Daniel. Daniel memang ikut aturan mainnya. Karena dia dipaksa untuk dididik untuk kemudian bekerja kepada raja yang paling berkuasa waktu itu. Saudara, maksud saya Daniel ikut aturan main. Saudara, kalau kita baca dengan jelas, di sini kan dia harus dididik bersama dengan 3 sahabat yang lain. Dia harus ikut sistem pendidikan yang baru, dia harus belajar yang sebenarnya di dalamnya itu ada pelajaran-pelajaran astrologi, ilmu sihir, ilmu nujum, sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dipelajari oleh bangsa Yahudi. Tetapi karena dia dipaksa untuk masuk, dia tetap mempelajari itu semua. Saya percaya dia tetap mempelajari. Tetapi di dalam integritasnya, saya yakin sekali dia tetap untuk tidak mempraktikannya. Soalnya dia tahu kejahatan, kelicikan, apalagi kebiadaban mungkin, sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dia tahu, dia pelajari, tetapi dia menjaga dirinya. Kalau soal makanan saja yang katanya itu makanan raja dan minuman raja, dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Itu hal yang sangat kecil. Dan apa salahnya kita makan? Orang disediain kok. Aneh banget rasanya Daniel. Tapi yang seperti itu saja dia tolak. Saya jadi sangat yakin, pasti dia juga menjaga dirinya tidak tidak dinajiskan dengan pengetahuannya. Saudara, Daniel luar biasa. Saudara perlu perhatikan ya. Ini kerajaan Babel. Kalau kita bisa samakan dengan kerajaan dunia zaman sekarang. Dengan segala sistem pemerintahan yang buruk, yang bobrok. Benar-benar bobrok. Yang melakukan apa yang dilarang Tuhan. Tetapi mereka tahu untuk bisa menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang maju, bangsa yang terus mempertahankan kehebatannya. Mereka memilih orang-orang yang paling punya kualitas paling tinggi, paling cerdas, paling bisa diandalkan. Kan itu dicatat di dalam ayat 3, ayat 4, ayat 5. Orang-orang yang hampir sempurna. Orang-orang yang dari luar teruji skillnya, penampilannya, performance-nya.
Saudara, kalau dunia ini cari orang-orang seperti itu, apakah pantas kalau kita atas nama orang percaya, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, mengurangi kualitas kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Tuhan bekerja di dalam Indonesia juga. Ketika kita masuk ke dalam satu sistem yang kita tidak bisa ubah, paling tidak kita bisa mengusahakan yang terbaik. Kita memperlengkapi diri kita yang terbaik. Kalau dunia ini mencari orang-orang yang terbaik, masakan kita orang-orang percaya tidak memberikan yang terbaik? Gak fair, saya pikir. Daniel ikut selama 3 tahun, dia pelajari. Tadi kan di ayat 17 kan dikasih tahu. Dan seterusnya itu ya, yang 10 kali lebih cerdas itu. Ayat 20, memang ayat 17 dikatakan Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Lalu kemudian ayat 20, didapatinya raja bahwa mereka 10 kali lebih cerdas. Saya nggak pernah berpikir bahwa tiba-tiba Tuhan bikin Daniel dan ketiga temannya itu jadi orang yang brilian luar biasa. Mereka tidak belajar. Sepertinya Tuhan tidak bekerja seperti itu. Tapi ketika Tuhan mengaruniakan, mereka juga mengusahakan. Mereka memberikan yang terbaik, usaha yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Dan bukan mungkin kali ya, kalau kita baca di Daniel pasal 6, bagaimana dia mempertahankan disiplin rohaninya kepada Tuhan, saya percaya itu membentuk karakter sifat dia. Sehingga dia menuntut diri juga. Tuhan sudah karuniakan, aku akan optimalkan. Saudara, kita masuk ke dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sistem perekonomian di Indonesia. Saudara yang sudah bekerja masuk ke dalam sistem perusahaan yang mungkin saudara tahu ada sesuatu yang salah. Jangan diikuti. Tetapi apa yang bisa kita lakukan, yang terbaik kita berikan, itu kontribusi kita. Jangan lupa, tadi di awal kita sudah belajar. Tuhan bekerja di dalam segala kekurangan. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa, tidak ada yang ideal. Tapi apakah kemudian kita menjadi kecewa, berpangku tangan, sinis, sarkastis? Mari kita belajar dari Daniel. Dia memang menjaga juga identitasnya, integritasnya, tetapi dia juga memberikan kontribusi. Memperlengkapi diri, melakukan apa yang dia bisa. Saudara, terakhir, menarik ya. Ketika Daniel make a resolution for himself untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa melayani bangsa asing, itu tidak menjadi masalah buat dia. Dia tetap mengusahakan yang terbaik, memperlengkapi diri dengan yang semampu dia. Saudara, ketika Daniel menaati panggilannya di dalam ketidaktahuan dia mungkin. Ayat 21 mencatat dengan jelas, Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Saudara, dari zaman Nebukadnezar sampai zaman Kores, itu ada 2 raja di antara mereka. 4 raja. Daniel terus menjadi orang penting. Orang kedua setelah raja. Apa artinya bagi kita, saudara? Saudara, ketika kita mempersiapkan diri, memberikan yang terbaik, kita pasti akan menjadi orang-orang yang unggul. Mungkin bukan orang yang besar, yang terkenal, dikenal oleh dunia, dikenal oleh Indonesia, dikenal oleh Jakarta. Tapi paling nggak di tempat kita kerja, saya nggak percaya ketika kita menjaga integritas kita, memberikan yang terbaik. Saya nggak percaya orang lain tidak melihat diri kita. Saya nggak percaya itu. Di kampus juga sama. Mungkin orang akan sinis, sok suci, sok rohani. Tapi kalau mau jujur, dan kebanyakan mereka nggak akan jujur ketika orang lain tanya kepada mereka tentang dirimu. Saya nggak percaya kalau tidak ada sedikit pun terbersit di dalam pikiran dan hati mereka. Saudara adalah something. Yesus bilang kok di dalam Matius 5 ayat 14 sampai ayat 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Saudara, ketika kita menjaga identitas kita, ketika kita memperlihatkan dengan kerendahan hati integritas kita, dan kita memberikan yang terbaik di tempat kita bekerja, di kampus tempat kita belajar, di gereja tempat kita melayani, enggak mungkin Tuhan tidak akan perlihatkan kecemerlangan diri kita. Saudara, Tuhan mau kita cemerlang kok. Itu bukan sesuatu yang untuk menyombongkan diri, memang begitu tujuannya. Kan Matius 5 nanti disimpulkan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Supaya orang melihat engkau lalu memuliakan Bapamu yang di sorga. Memang itu tujuannya. Daniel menggenapi panggilan itu. Dia tidak menolak bekerja kepada tanda kutip musuh dari bangsanya. Dia masuk ke dalam sistem. Saudara, sekali lagi tidak ada yang sempurna. Gereja sama tidak ada yang sempurna. Ketika engkau melayani, kecewa dengan gereja, kecewa dengan komisi pemuda, kecewa dengan gembala. Lalu kemudian zaman online, udah pindah gereja aja. Siapa yang tahu? Gak ada yang absen. Oh paling enggak nanti kalau misalkan kurang, ya saya tinggal masuklah ke YouTube. Kan nambah viewersnya. Itu sikap hati yang Tuhan tidak suka. Saya pikir analogi ini, walaupun nyata, juga berlaku di tempat kita kerja, di tempat kita kuliah. Sebagai warga negara Indonesia yang tidak sempurna, jauh dari sempurna ini. Saudara bisa aplikasikan dalam banyak hal. Mari kita belajar dari Daniel. 4 raja tetap memakai Daniel sebagai penasehat mereka. Saya sangat yakin Daniel bukannya seorang yang cari muka untuk mendapatkan posisi. Itu cara dunia. Kalau Daniel cari muka, nggak dicatat tuh. Daniel pasal 6, ayat yang keberapa? Ke-11. Mari kita lihat coba ya. Itu cerita ketika lawan-lawan politiknya berusaha untuk menjatuhkan dia. Dalam hal agamanya kita bisa menjatuhkan Daniel. Tapi Daniel pasal 6 ayat 11 dicatat, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dia gak peduli orang lain mau jatuhin dia. Dia tidak peduli. Kesetiaanku hanya pada Tuhanku. Aku ditempatkan di pemerintahan bangsa asing ini. Aku akan mengerjakan apa yang menjadi bagianku. Wah. Nyawa sekalipun. Kan setelah itu kan gua singa kan. Saudara, Indonesia 9 hari lagi kita akan peringati hari kemerdekaannya. Daripada kita bertanya, apa yang sudah negaraku berikan kepadaku? Tanyakan pada diri saudara, apa yang aku sudah berikan kepada negaraku? Sebagai anak-anak muda yang hidup di zaman yang penuh dengan kreativitas teknologi, saudara bisa lakukan banyak hal. Banyak orang yang sudah terlalu apatis terhadap Indonesia. Jangan tambahkan diri saudara ke dalamnya. Saudara, ulang-ulang bagian firman Tuhan juga ngomong. Salah satunya di Yeremia. Usahakanlah kota ke tempat mana aku utus engkau. Apakah ini kota Indonesia, Jakarta, tempat Tuhan mengutus kita untuk mengusahakan kesejahteraannya? Apakah hari ini firman Tuhan berbicara kepada saudara? Pikirkan cara yang sederhana memperlengkapi diri sebagai mahasiswa-mahasiswa yang berdedikasi tinggi, punya ilmu yang baik. Someday Tuhan pakai untuk gereja, keluarga, kampus, Jakarta, Indonesia.
Tuhan mengaruniakan banyak hal dalam diri kita. Pakai itu untuk memuliakan Dia. Dan tempat di mana kita berdiri adalah tempat kudus Tuhan untuk menggenapi panggilannya atas setiap diri kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca dan merenungkan Daniel, teladan dari Alkitab di dalam masa mudanya, masih sangat muda. Tapi dia memilih bereaksi dengan benar terhadap kondisi bangsanya yang sudah mengecewakan. Tuhan, tolong anak-anak muda di gerejamu, Tuhan, untuk punya sikap yang tepat seperti Daniel, menjadi warga negara Indonesia yang berkontribusi bagi negaranya. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati anak-anak muda di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara. Shalom, teman-teman MYC yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada Tuhan, hari ini diberikan kesempatan yang indah untuk kita boleh terus melanjutkan ibadah kita. Dan saya terus berdoa agar teman-teman semua di dalam keadaan yang baik, semua dalam perlindungan dan dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman yang sangat penting bagi kita sekalian, yaitu karena teman-teman, mulai bulan Juli saya dipercayakan oleh jemaat Gereja Immanuel ini untuk melayani di dalam jabatan sebagai gembala sidang atau pimpinan jemaat. Maka oleh sebab itu, majelis dan seluruh jemaat juga telah memutuskan bahwa jabatan untuk pembina MYC berikutnya maka akan dijabat oleh penginjil Stellaria. Nah, teman-teman sekalian dikasihi Tuhan, itu sebabnya mulai saat ini, teman-teman, dan seterusnya ke depan, mari kita dukung untuk Contoh Stella boleh melanjutkan pelayanan untuk mengembangkan pelayanan kaum muda, khususnya di MYC ini, agar lebih baik lagi, boleh menjangkau lebih banyak anak-anak muda, memulihkan anak-anak muda, dan dipersembahkan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu juga Contoh Stella tentu tidak sendiri. Contoh Stella tetap akan dibantu pelayanannya oleh Contoh Budi Huang. Ya, jadi Contoh Stella selamat. Mulai saat ini Contoh telah menjadi pembina MYC dan sebagai tanda simbolis dari serah terima, maka biasa di ibadah MYC yang selalu saya pakai adalah iPad ini, yaitu ini adalah milik dari gereja yang diperuntukkan penggunaannya bagi MYC. Maka dengan ini saya serahkan iPad ini kepada Contoh Stella. Silakan, Contoh. Terima kasih untuk iPad-nya, Boksu Jos. Ya, saya percaya ke depan pelayanan kaum muda di gereja kita boleh terus semangat. Teman-teman semua, tolong dukung melalui doa, dan juga teman-teman jangan lupa ikut ambil bagian di dalam pelayanan pengembangan kaum muda. Saya doakan agar teman-teman MYC boleh terus semangat, terus maju. Sejak muda kita mempersembahkan diri kita untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga hidup kita berkenan bagi Tuhan, dan Tuhan akan pakai kita secara luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk kemudian menyatakan terang dan garam di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada Contoh Stella, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati kita. Asli, ini berat mau menggambarkan kalau pelayanan kaula muda di zaman sekarang itu bukanlah sesuatu yang ringan ataupun enteng. Berat. Di masa pandemi seperti sekarang ada banyak sekali keterbatasan yang bisa kita lakukan.
ada social distancing, kita dilarang berkerumun, kita juga diharapkan untuk mengurangi mobilitas. Lalu kalau kita bisa tatap muka secara real pun, kita tetap diharapkan untuk menggunakan masker sehingga kita tidak bisa membaca ekspresi orang yang kita temui secara real. Teman-teman, ini bukan satu hal yang mudah. Mungkin di dalam suasana bergereja atau suasana persekutuan kita kehilangan kehangatan dan tatap muka secara real. Tetapi Cistella percaya kalau Tuhan yang telah merintis pelayanan MYC, Tuhan juga yang terus menyertai sehingga MYC itu sungguh-sungguh boleh menjadi wadah di mana komunitas anak-anak muda metodis itu dapat bertumbuh bersama di dalam Tuhan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan hidup yang ada di saat ini. Teman-teman, Cistella mau mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada Cistella untuk melayani bersama-sama dengan Contoh Budi Huang, bersama-sama juga dengan seluruh pengurus MYC, juga dengan seluruh aktivis MYC yang selama ini telah setia melayani Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menyatukan hati kita bersama untuk dapat melayani dengan bersahati. Dan mohon dukungan doa dari setiap teman-teman anggota MYC dimanapun kalian berada, agar kami dapat melayani kalian dengan baik, pelayanan kami boleh memberkati kehidupan kalian, dan setiap anggota MYC pada akhirnya juga dapat hidup menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Itu aja kesan-pesan Cistella sebagai pembina MYC yang baru. Pada kesempatan kali ini, Cistella juga mau menyampaikan beberapa warta. Yang pertama, kita mau berterima kasih untuk pelayanan pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Guru Injil Mario Novano. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati pelayanan yang telah diberikan, setiap kita boleh ter-encourage untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman, dan Tuhan juga yang boleh memberkati sehingga pelayanan penginjil Mario Novano ini sungguh boleh memberkati banyak orang dimanapun Tuhan mengutus, terkhusus sebagai hamba Tuhan penuh waktu di GKY Greenfield. Yang kedua, teman-teman, Cistella juga mau atas nama MYC mengucapkan terima kasih untuk teman-teman kita yang telah ambil bagian di dalam penyelenggaraan ibadah MYC hari ini. WL-nya ada Cia, lalu kemudian pemusik dan editornya itu dirangkap oleh Aldo, dan yang upload ke YouTube ada Jefta. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan mereka masing-masing, Tuhan memberikan hati kepada mereka untuk tetap setia melayani Tuhan. Teman-teman tahu, di dalam masa sekarang ini PPKM darurat, pemerintah menghimbau kita untuk beribadah dari rumah masing-masing, tetapi teman-teman kita ini masih dengan sangat setia dalam segala keterbatasannya berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan setiap kita dapat mengikuti ibadah dari rumah masing-masing karena apa yang teman-teman kita telah lakukan bagi Tuhan dan bagi setiap kita. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati. Teman-teman, itu aja pengumuman warta hari ini dari Cistella. Cistella mau ajak kita untuk mengakhiri ibadah MYC. Cistella undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa bersama-sama. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur kalau Engkau Allah yang mengatasi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kami di luar daripada kontrol dan kendali Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, walaupun di masa pandemi, pemerintah menghimbau kami untuk beribadah dari rumah masing-masing, kami tidak dapat bertatap muka secara real, tetapi ya Tuhan, kami bersyukur kami tetap dapat beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi setiap kami, terkhusus ya Tuhan, karena bagi bangsa Indonesia kami melihat ada secercah harapan lewat PPKM darurat, angka kasus COVID boleh makin menurun. Kiranya Tuhan Kau yang boleh memberkati setiap usaha pemerintah sehingga apa yang mereka usahakan itu boleh sungguh-sungguh dapat menanggulangi bencana COVID yang memiliki dampak ke berbagai aspek kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap lapisan masyarakat agar dapat taat, patuh terhadap himbauan pemerintah dan berusaha untuk mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan dengan sebaik-baiknya. Setiap kami dapat bertanggung jawab
terhadap kesehatan diri kami masing-masing maupun juga orang-orang yang ada di sekitar kami dengan patuh prokes dan juga mengikuti mendapatkan vaksin, sehingga kami ya Tuhan boleh menjadi warga negara yang berpartisipasi bagi negara kami, mendatangkan kesejahteraan dan kemajuan bagi negara kami. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk setiap anggota MYC di tengah-tengah pergumulan hidup masing-masing ya Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman anggota MYC yang bergumul dengan kesehatan ataupun ada anggota keluarga mereka yang bergumul dengan sakit penyakit. Mohon kiranya Tuhan Engkau yang boleh menjamah, Engkau yang boleh memulihkan, dan lewat sakit penyakit ini biarlah ya Tuhan setiap anggota MYC ataupun anggota keluarga mereka itu boleh melihat karya kasih Tuhan dalam hidup mereka, Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka di saat-saat mereka berbeban berat. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman anggota MYC yang bergumul dengan perekonomian, dengan pekerjaan atau usaha yang selama ini mereka geluti. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh memberkati, memberikan mereka kecukupan. Engkau yang boleh menolong setiap buah tangan yang mereka perjuangkan, biarlah itu semua boleh mendatangkan kecukupan bagi mereka dan mereka dapat melihat bahwa Engkau Allah yang memelihara mereka. Tuhan, mungkin Engkau tidak mengabulkan setiap keinginan teman-teman anggota MYC, tetapi Engkau pasti mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, karena teman-teman anggota MYC jauh lebih berharga daripada burung pipit atau bunga bakung di ladang. Kami percaya Engkau memegang masa depan mereka. Tuhan, mungkin ada banyak teman-teman anggota MYC yang merasa frustasi, merasa bingung, merasa putus asa, kecewa, berduka, atau perasaan-perasaan yang sulit untuk mereka ungkapkan, mereka ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tapi biarlah ya Tuhan, segala keluhan-keluhan mereka yang tak terucapkan itu boleh mereka bawa kepada Tuhan, sehingga di tengah-tengah pergumulan hidup yang tidak mudah di zaman sekarang ini, teman-teman anggota MYC sungguh boleh mengalami petualangan iman bersama dengan Tuhan dan mereka boleh keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya nama Tuhan boleh ditinggikan ketika kedewasaan, kematangan spiritual Tuhan karuniakan bagi teman-teman anggota MYC, sehingga mereka bukannya meninggalkan Tuhan, mereka kecewa terhadap Tuhan, tapi biarlah mereka sungguh-sungguh boleh mencari Tuhan, mereka boleh menemukan Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang hanya hidup di masa lalu atau yang ada di dalam Alkitab, tapi mereka mengalami kehadiran Tuhan setiap hari di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar setiap seru doa kami, dan Engkau juga Allah yang bertindak seturut kasih karunia-Mu pada waktu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, doa ini kami ingin tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman MYC yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah MYC telah selesai. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap ibadah yang kita persembahkan kepada Dia. Dan teman-teman MYC jangan lupa tetap ikuti ibadah MYC di channel YouTube MYC Immanuel minggu depan jam 10.30. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.